Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Prasandika dari kelas TKIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu jaringan yang ada pada 10 ruangan yang berbeda. Di sini saya membuat tiap-tiap ruangan memiliki satu buah PC dan dipisahkan dengan satu buah switch. Jadi satu switch di sini berfungsi untuk memisahkan antara ruangan. Di sini ada PC 1 sampai 10, masing-masing PC ini menandakan dari ruangan yang berbeda dan dipisahkan oleh sebuah switch. Di sini ada PC 1 sampai 10 dan juga switch 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dan juga 10. Di sini di jaringan yang telah saya buat, masing-masing PC di sini sudah terhubung. Bisa saya buktikan dengan percobaan command prompt. Alamat address dari PC 8. Nah, kita di sini akan menghubungi PC 8 dengan alamat address 192.168.0 dan juga 18. Di sini bisa dilihat ada balasan atau sinyal yang datang dari PC 8 yang menandakan ini masing-masing PC di sini sudah terhubung. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang DHCP server. Di sini DHCP server tersebut adalah berfungsi untuk memberikan IP secara dinamik atau otomatis ke setiap PC yang membutuhkan IP tersebut. Untuk IP tersebut bisa dikonfigurasi dari services, lalu ke DHCP. Nah, di sini ada start IP address dan juga subnet mask, maximum number of user. Di sini start IP address adalah IP dimulainya IP berawal yang nanti akan diberikan ke PC. Di sini saya menggunakan 192.168.0 dan juga 10, di mana nanti IP awal yang akan keluar adalah dimulai dari 10, dan di sini adalah maksimum number user atau maksimum PC yang dapat ditampung dalam server tersebut. Dan untuk IP masing-masing PC di sini sudah menggunakan DHCP. Cara untuk mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP adalah mengklik atau meng-switch IP dari static menuju DHCP. Nah, setelah di-switch, maka IP address akan muncul secara otomatis pada PC 1. IP address di sini dihasilkan dari DHCP server yang dikonfigurasi sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada web server. Oh ya, sebagai pembuktian bahwa di sini setiap PC di sini telah terhubung dengan DHCP server, saya akan menghubungi DHCP server menggunakan command prompt. Di sini IP address dari DHCP server tersebut adalah 192.168.0.100. Dan di sini ada reply atau balasan dari DHCP server yang beralamatkan atau ber-IP address 192.168.0 dan juga 100. Oke, yang berikutnya di sini ada web server. Di sini web server adalah berfungsi sebagai server untuk membuat web. Untuk konfigurasinya, di sini masuk ke service, langsung ke HTTP. Di HTTP di sini otomatis sudah on konfigurasi dari service dari server
web server tersebut. Dan di sini untuk mengubah atau membuat web dari web server tersebut, di sini kita bisa mengedit indeks HTML. Nah, di indeks HTML tersebut di sini kita bisa membuat berbagai macam kalimat atau membuat web pada web server di sini. Dan di sini saya sudah membuat sebuah kata ucapan selamat datang yang sudah saya buat, lalu nanti bisa di-save. Untuk mengakses web server di sini kita bisa menggunakan web browser pada PC. Lalu di sini kita akan menghubungi IP address dari web server tersebut, yaitu 192.168.0 dan juga 150. Oke, di sini ada kata sambutan yang telah saya buat tadi di web server, yaitu selamat datang di web manajemen jaringan. Berarti di sini web server berfungsi dengan baik di masing-masing PC. Tadi di PC 2, kita coba di PC 9. Kita coba 192.168.0 dan juga 150. Oke, berarti di PC 9 juga bisa membuktikan bahwa ini berfungsi di masing-masing PC yang ada. Tapi untuk sebagai pertanyaan selanjutnya, untuk URL sendiri ini terlalu membingungkan bila harus menuliskan langsung IP address. Jadi di sini kita akan mengubah IP address yang harus diakses menjadi web address. Nah, di sini menggunakan DNS server. Services dari DNS server adalah di sini. Nah, di sini adalah DNS atau pembuat dari web address. Jadi kita tidak perlu mengklik atau mengetik IP address dari web server, tetapi kita hanya mengetik domain atau web yang ada pada web server. Di sini saya telah membuat ini adalah web yang telah dibuat dengan addressnya, yaitu dari web address. Jadi untuk pembukaan web di sini kita tidak perlu menuliskan IP address dari web server, tapi kita hanya menggunakan address di sini. Tadi saya menggunakan manjar.com. manjar.com. Nah, di sini bakal langsung keluar kata ucapan selamat datang yang telah saya buat di web server tersebut. Jadi di sini DNS server tersebut adalah tugasnya mengkonversi alamat IP address menjadi web address. Di sini tadi web servernya sendiri adalah beralamat 192.168.0.150. Saya ubah di sini menjadi www.manjar.com. Jadi user atau setiap PC di sini tidak perlu mengetik alamat address atau mengingat alamat address yang rumit, tetapi hanya mengketik alamat web yang telah saya buat, yaitu www.manjar.com. Di sini juga saya telah membuat
domain yang lain. Di sini untuk mail server yang nanti akan dibahas, DNS server, dan juga DHCP server. Di sini masing-masing server bisa diakses oleh setiap PC dengan menggunakan web address. Oke, yang berikutnya adalah mail server. Di sini mail server ini bertugas untuk mengirimkan email yang dapat dikirim dari masing-masing PC menuju ke PC lain. Untuk konfigurasinya, mail server di sini menuju services, email, dan di sini domain name dari mail server tersebut adalah manjar.com. Di sini saya sudah mendaftarkan 10 user yang ada atau 10 PC yang ada ke manjar.com tersebut agar masing-masing PC tersebut bisa mengakses email, menerima ataupun mengirim email. Di sini ada SMTP service dan juga POP3 service. SMTP service di sini adalah berfungsi untuk mengirim email, dan POP3 service di sini adalah untuk menerima email. Jadi di sini harus on duanya agar masing-masing PC bisa saling membalas atau saling mengirim email. Dan untuk domain dari mail server di sini saya sudah mendaftarkannya. Di sini adalah mailmanjar.com yang beraddress 192.168.0.250. Dan untuk mengakses mail server di sini masing-masing PC sudah saya daftarkan untuk bisa mengakses mail server. Di sini sudah bisa masing-masing mengakses mail server. Untuk konfigurasi untuk mail server tersebut, di sini kita bisa ke desktop, lalu email. Nah, di sini adalah ada konfigurasi dari email yang telah saya lakukan dari PC 1 menuju 10. Di sini your name, saya tadi mengisi user 1 hingga 10 diisi. Email address di sini saya isi dengan user 1 atau 10 @manjar.com. Di sini ada incoming mail service. Nah, di sini adalah server yang akan digunakan untuk mengirim email, dan juga di sini ada outgoing mail service. Di sini adalah server yang akan digunakan untuk menerima email keluar dan juga email masuk. Di sini incoming adalah email masuk, outgoing adalah email keluar. Dan di sini ada logon information, username yang tadi telah saya daftarkan, yaitu username-nya dari username 1 sampai dengan 10, dan passwordnya di sini saya telah buat menjadi angka 1 semuanya. Jadi password dari PC 1 hingga 10 ini sama, yaitu 1. Untuk menggunakan atau mengakses mail server, kita bisa menggunakan di sini. Di sini ada compose, reply, receive, configuration mail. Di sini kita akan menulis email to user, misalnya user 10 @manjar.com. Subjek di sini adalah halo. Di sini isi email kita akan tulis, contohnya adalah halo, apa kabar, bagaimana kabarnya, dari user. Di sini saya menggunakan user 4 dan kita akan send. Di sini sudah terkirim. Kita akan lihat di PC 10 apakah ada email masuk. Kita klik PC 10, desktop, dan juga email. Di sini kita lihat receive
Nah, di sini ada email masuk dari isi atau user 4. Kita lihat di sini, halo, subjeknya halo, dia menanyakan apa kabar dan bagaimana kabarnya. Kita akan mereply atau membalas email tersebut. Hai, user 4, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Kita akan mengirimnya. Kirim. Sudah terkirim. Dan kita lihat di PC 4 apakah ada email masuk. Kita ke email PC 4, save. Nah, ada email masuk dari user 10 yang di sini adalah balasan dari email sebelumnya. Ini email yang telah saya buat tadi untuk menanyakan kabar, dan ini adalah balasan yang saya terima dari atau user 4 terima dengan memberikan kabar. Nah, untuk penjelasan tentang sistem jaringan dari sebuah 10 ruangan di sini sudah saya bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.